Moto hidup saya itu jalani hidup yang Anda cintai, cinta hidup yang Anda jalani. Polban Fest. Oke. Yang dimana acara Polban Fest ini diselenggarain 1 tahun sekali. Ya. Tujuannya. Oke Kang, selanjutnya karena kita Primary English Podcast, pertanyaannya gini Kang, seberapa penting bahasa Inggris menurut Kang Roja? Kalau menurut saya itu sangat penting. Nggak bisa pakai seberapa kata harga itu. Penting banget lah untuk apalagi ya zaman kita yang dimana menurut saya itu bahasa wajib nggak hanya bahasa Indonesia sama ada bahasa daerah, tapi bahasa Inggris pun harus. Karena halo teman-teman Primary English, hari ini kita kedatangan seorang tamu, pupuku dari Pamagar, yaitu Muhammad Roja Firdaus. Halo Kang Roja. Halo Kang. Boleh saya panggil apa nih? Firdaus? Roja. Roja ya? Baik. Kang Roja, boleh cerita dikit deh mengenai background Kang Roja sebelum kita ngobrol jauh nih, mulai dari lahir di mana, sekolah, hobi, sampai kegiatan hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roja. Saya berasal dari Garut, lebih tepatnya di Kecamatan Pemulihan. Saya alumni SDN 1 Garumukti di Pakenjeng. SMP saya di SMPN Negeri 1 Cikajang, SMA di SMAN Negeri 1 Garut, dan kebetulan sekarang saya berkuliah di Politeknik Negeri Bandung. Untuk kesibukan di kali ini lebih ke hobi sama organisasi. Kalau untuk sekedar pengen hiburan, larinya ke Pamagar dan organisasi-organisasi lain. Oke. Sekarang kegiatannya tadi saya sebutkan di awal adalah sebagai pupuhu dari Pamagar ya. Iya betul. Boleh ceritakan kenapa disebut pupuhu sih di Pamagar? Waktu itu saya nanya itu lebih ke ketua, sebetulnya ketua. Cuman karena kita Garut yang identik dengan budaya Sunda, jadi kita dipakainya namanya pupuhu. Pupuhu. Dalam artian berarti pupuhu itu sama dengan ketua ya. Sama dengan ketua. Kita ngobrolin mengenai jurusan yang tadi diambil Kang. Ya. Kuliahnya di Polban ngambil jurusan apa? Kalau di Polban ngambil jurusan manajemen pemasaran internasional D4. Oke. Bedanya apa dengan yang D3-nya? Kalau ke D3 itu lebih prakteknya, D3 lebih banyak. Cuman kita juga lebih ada terus lebih ditekaninnya kalau D4 itu di bahasa Inggrisnya. Nah, jadi bahasa Inggrisnya itu mulai dari setiap hari, mulai dari kuliah, mau mata kuliah apapun itu sampai nanti tugas akhir, sidang pun kita itu menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya? Semuanya bahasa Inggris. Oke. Kita ulas ke Pamagar terlebih dahulu ya. Boleh cerita sedikit Kang ke teman-teman Primary English, apa sih itu Pamagar? Pamagar itu singkatan dari Paguyuban Mahasiswa Garut yang kuliah di Politeknik Negeri Bandung atau bisa disebut Polban. Tujuan adanya Pamagar itu karena menurut cerita-cerita dari pendirinya, Pamagar karena banyak orang Garut yang kuliah di Pamagar sehingga mereka pengen seperti membantu, seperti ada ngebangun ikatan kimilas sama orang yang satu halaman. Ya makanya waktu 2009 Pamagar ada dengan tujuan silaturahmi, seputaran itu aja gitu. Terus olahraga bareng, main bareng, dan yang lain-lain, ibaratnya tempat healing lah gitu. Tempat healingnya ya. Oke. Kalau misalkan dari programnya sendiri, Pamagar itu apa aja sih? Kalau untuk program kerja selama 1 tahun, kalau awal-awal saya menjadi pengurus, yang pertama itu ada camping ceria. Oke. Ada camping ceria, itu penyambutan mahasiswa baru. Kemudian ada malam akbar, makrab. Kemudian juga ada sosialisasi. Biasanya sosialisasi diadainnya setelah libur kuliah, sama ketika ada siswa-siswa SMA di Garut sedang mempersiapkan untuk perkuliahan, baru sosialisasi. Udah sosialisasi baru Polban Fest. Ya. Udah Polban Fest ada doa bersama.
ada doa bersama, terus paling terakhir itu GOV atau Garut on Vacation. Jadi itu acara hiburan lah. Garut on Vacation yang terakhir ya. Baik, gini Kang Oja, sebelum jadi ketua kan atau sebelum jadi pupu pasti mengalami jadi anggota terlebih dahulu kan ya. Ini mungkin tahun kemarin ya. Iya betul. Ada nggak pengalaman yang menarik ketika menjadi anggota Pamagar? Kalau menurut saya pengalaman menarik saya lebih ke moto yang di mana moto itu dijalankan. Moto hidup saya itu jalani hidup yang Anda cintai, cinta hidup yang Anda jalani. Jadi setiap apapun yang ada di Pamagar, ada di perkuliahan, ada di seputaran kehidupan saya yang sedang saya jalani, pasti dinikmati gitu. Menariknya ya di Pamagar itu rasa keluarganya nyaman lah. Kayak saling bantu. Kalau contoh mau ke Bandung tidak ada motor atau tidak ada tebengan malam-malam urgent, itu bisa ya ikut ke temen. Lebih ke apa ya hal yang menarik bagi saya ketika jadi anggota. Alhamdulillahnya satu angkatan saya itu selalu ada, jadi ya kita kompak dulu gitu satu angkatan buat Pamagar untuk memenuhi lah kegiatan-kegiatan Pamagar ke depan. Oke, kalau tadi sudah hal yang menarik, sekarang lawannya nih, ada nggak hal-hal yang kurang menarik nih selama menjadi anggota terlebih dahulu? Kalau kurang menariknya kalau di Pamagar, karena kita kita bisa disebut bukan organisasi. Jadi kita tidak ada landasan seperti ada RT, tapi kita punya aturan. Dan mungkin kekurangannya di sana gitu. Seperti halnya ketika nanti ada suatu permasalahan, seperti ada orang lain memakai jaket Pamagar, kita tidak bisa seenaknya gitu. Karena emang kita tidak punya dasar tertentu yang disepakati. Nah jadi misalnya kalau ada orang lain yang mungkin belum berhak memakai jaket Pamagar, ya dipakai, ya kita tegur aja. Paling itu sih. Saya takutnya kan disalahgunain dan apa-apa gitu kalau sembarang. Kita kembali ke Pamagar ya kan. Kira-kira untuk saat ini anggota Pamagar ada berapa tuh? Kalau untuk anggota, karena anggota Pamagar itu mahasiswa yang dari Garut yang kuliah di Polban itu anggota Pamagar. Mau aktif mau tidak itu anggota. Jadi yang membedakan itu ada anggota aktif sama pasif. Oke. Kalau untuk angkatan 19 itu kurang lebih 170. Angkatan Roja 160. Yeah. Kalau untuk angkatan 21 150. Karena angkatan 2018 udah pada resign, yang D3-nya paling angkatan 2018 itu yang D4. Oke. Ini kan Pamagar itu dari berbagai jurusan di Polban ya. Ini bagaimana cara menyocokkan jadwalnya ketika ada kegiatan? Kalau untuk ada kegiatan paling kita melihat timeline. Timeline setiap jurusan, nanti kita ambil titik tengahnya. Misalnya karena di Polban ada 10 jurusan. Contoh ada 7 di tanggal misalnya 10 bebas, tapi ada 3 enggak. Ya kita milih yang banyak aja. Ngambil yang terbanyak. Yang terbanyak. Soalnya kalau timeline itu kalau untuk dicocok-cocokkan semuanya enggak ada gitu. Ya pasti ada bentroknya pasti. Oke, selanjutnya ini Kang, mengenai Pamagar lagi ya Kang ya. Acara yang akan datang yang akan dilaksanakan Pamagar apa nih Kang? Mungkin ini juga sama teman-teman boleh bilang juga. Jadi Pamagar itu ada salah satu proker yang sekarang ada itu, yaitu Polban Fest. Yang dimana acara Polban Fest ini diselenggarainya 1 tahun sekali. Tujuannya itu untuk memfasilitasi, untuk membantu siswa-siswi SMK, SMA, MA yang ada di Garut untuk mengikuti tryout yang Polban. Karena mengapa? Yang menurut saya pribadi soal Polban itu paling susah. Ya paling susah. Terus kita juga sadar bahwa saya juga kebetulan alumni peserta Polban Fest. Saya juga merasa dibantu. Makanya saya ibaratnya timbal balik lah untuk teman-teman adik-adik kelas yang mungkin sekarang sedang berjuang lah untuk mempertahankan masa depan lah, mungkin boleh gitu ikutan di acaranya. Polban Fest itu ya. Itu sekarang masih dibuka? Kalau itu masih dibuka. Sampai tanggal berapa?
Kalau yang sekarang membuat presale 2 sampai akhir April. Sampai akhir April ya. Setelah akhir April ada lagi? Presale 3 langsung baru OTS. Oke, pelaksanaannya berarti di tanggal berapa? 15. Di 15 Mei. Mei ya 2022. Jadi teman-teman yang masih mau gabung ke tryout Polban bisa kontak ke Pemagar mungkin ya. Ya boleh, ada media sosialnya juga kalau teman-teman masih bingung atau ada apa aja mungkin boleh lihat dulu apa @pfest22 Oke. atau bisa mengikuti @garuters_polban. Oke, atau mungkin bisa ke sosial media Kang Roja sendiri mungkin. Boleh bisa Muhammad Roja Firdaus. Muhammad M-nya 1. Oke, Muhammad Roja Firdaus ya. Oke, Kang Roja, boleh spill harganya dong tadi tryout. Kita kan belum tahu nih, harganya berapa tuh? Untuk tryout itu 45.000. 45.000 ya. Terjangkau ya. Terjangkau banget. Kalau menurut saya. Oke. Oh, ini Kang, ini kan ada sebagian yang pingin mengetahui nih tes yang dari tryout tadi. Itu yang selalu diteskan itu apa aja sih kalau boleh cerita? Pelajaran lah, seperti matematika, terus bahasa Inggris, ada juga ya kalau IPA, tapi kalau IPS mungkin mata kuliah sosum. Kalau untuk di tryout Polban itu karena kita menggunakan paket yang dari Polban, Ya. jadi hampir beda lah sama UTBK. Hampir ada bedanya sama UTBK. Paling seputaran itu aja dari 4 mata pelajaran yang pernah teman-teman atau kita pelajari, yang paling seputaran itu aja. Durasinya berapa lama biasanya? Kalau untuk Tes yang tryout itu? tryout itu 1,5 jam. Oke, berarti kurang lebih 90 menit. Ya, sebelum. Ini online atau offline? Nah, kalau untuk tahun sekarang itu offline. Offline ya. Pelaksanaannya di mana? Pelaksanaannya di SMA Negeri 1 Garut. Oke. Di Jalan Merdeka nomor 91. Oke. Kang Oja, mengenai Pamagar, kita kembali ke obrolan Pamagar ya. Menurut Kang Oja, Pamagar ini mau dibawa kemana sih? Kalau menurut saya, kembali lagi ke tujuan adanya Pamagar. Saya juga berdiri emang karena dorongan dari teman-teman, mungkin kepercayaan dari teman-teman, dan ada beberapa keresahan atau hati kecil saya gitu untuk cita-cita saya mau ngapain sih di Pamagar. Nah, kalau untuk mau dibawa, yang pertama saya ibaratkan ya bahwa Pamagar itu sebuah kapal. Yeah. Saya nahkoda dan teman-teman yang lain itu ibaratnya penumpang. Jadi kalau untuk dibawa kemana, mungkin jawabannya yang terbaik buat kita. Kayak kita silaturahminya ada, tujuan hobi mainnya ada, acara bakti sosial dan yang lainnya masih terjalin. Nah, itu tujuan saya gitu. Pamagar ada pun itu, ya itu udah termasuk goal yang saya dapat. Kalau misalkan dari yang menjadi pembeda program Oja dengan periode sebelumnya apa nih Kang? Kalau di pembeda di ini apa namanya, Malam Akbar. Oke. Jadi Malam Akbar itu salah satu program unggulan yang saya buat untuk, karena kan di masa-masa semester 4 yang dimana semester 4, semester 5, semester 6 kan udah teman-teman udah mau pada mungkin KP atau bisa disebut PKL dan yang lain-lain, ada masanya kan pada sibuk, pada jauh. Nah, di di malam Akbar ini saya mengundang teman-teman semuanya untuk hadir dan datang di malam itu untuk sharing, kayak cerita lebih ke melepas penat aja gitu di malam itu. Jadi di periode sebelumnya tidak ada Malam Akbar? Tidak ada. Oke, ini yang program baru ya? Ya, memang. Oke. Kalau misalkan harapan selanjutnya buat kepengurusan saat ini apa nih Kang buat teman-teman? Kalau harapan mungkin tetap semangat aja lah, apapun rintangan yang akan di depan, yang ada di depan juga ya kita jalani bareng-bareng, lewati bareng-bareng. Semoga ya teman-teman yang belum ngerasain kekeluargaan kini yang di Pamagar, semoga cepat-cepat menemukan. Tapi lebih ke ya semangat jalani aja gitu. Baik Kang,
Kita lanjut ke obrolan mengenai jurusan Akang nih, boleh ya sedikit ya? Boleh, boleh, boleh. Jadi bila ada teman-teman yang kepo ataupun pengen tahu jurusan yang akan ambil di marketing ya, marketing internasional. Pertanyaannya gini Kang, kenapa ngambil jurusan itu? Kalau mengapa, jawabannya karena dipilihin sama teman. Oke, yang teman juga sama berarti jurusannya? Nah, justru itu mungkin salah satu momen waktu saya daftar Polban. Waktu itu jadi emang saya pengennya ke manajemen aset. Oke. Manajemen aset, teman itu memilih manajemen aset juga. Tapi sama temen karena ya saya waktu itu kan saya sering ngomong gitu, suka ngomong, cocok kayaknya di pemasaran jadi sales, bercandanya gitu. Ya sama temen dipindahin gitu, pilihan satunya jadi manajemen pemasaran. Ya udah gak apa-apa gitu. Sebenarnya random aja gitu. Ya kalau bisa disebut hoki. Ya akhirnya masuk di 4 manajemen pemasaran. Jalur mandiri kalau bisa. Oke. Apa sih yang serunya kuliah di manajemen pemasaran? Kalau seru itu lebih kayak ternyata gitu. Yang kita sepelein itu nggak mudah. Contohnya seperti hal memasarkan sebuah produk atau jasa yang menurut kayak teman-teman itu kayak kelihatannya gitu, kayak buka toko langsung ada open order langsung close order, nggak semudah itu gitu. Yang setelah saya tahu dan serunya itu kayak ada tantangan untuk kedepannya, kayak lebih menggali potensi diri itu aja. Oke, apalagi saat ini kan pemerintah itu sedang mencanangkan UMKM Indonesia ya, yang mana pemasaran itu selalu menjadi ujung tombak dari sebuah strategi ekonomi gitu ya. Pertanyaannya gini Kang, pernah praktek langsung nggak mengenai pemasaran ini? Kalau ini kan selama ada teori gitu, apakah pernah jualan langsung, bikin produk atau gimana? Apa tuh, boleh cerita? Kalau untuk produk pribadi yang sifatnya individu itu saya membuat produk mango sago. Apa tuh? Mango sago jadi makanan dari buah mangga, tapi dibikin puding. Bikin puding, terus toppingnya itu pakai keju. Ya. Nah itu dijual, kita bikin akun sendiri, dijual sendiri. Waktu promosi kita diatur sendiri. Terus misalnya kalau ada testimoni dan yang lain-lain gimana dan yang lain-lain itu kalau untuk pengalaman. Kalau untuk berjualan secara langsung lebih ke melihat karakteristik konsumen. Tepatnya lebih bukan kejualannya sih, tapi ke sikap atau perilaku konsumennya yang kita tilai, yang kita lihat. Karena kalau untuk di pemasaran sendiri itu jiwa sosialnya harus paling peka gitu. Apakah si orang ini membutuhkan produk kita atau yang lain-lain? Nah, kita lebih ke sana. Terus momen ketika praktek itu ketika malam-malam jualan produk, terus ya ada yang beli, ada yang enggak. Ya itu lebih menguji kesabaran juga dan gini ternyata. Jadi banyak pertanyaan dulu yang terjawabnya sekarang. Oke. Kenapa milih makanan enggak produk kerajinan atau yang lainnya? Waktu itu ke pemakanan karena kita semuanya makanan. Temanya harus makanan ya. Temanya. Kalau untuk individu, kalau untuk kelompok, waktu kemarin saya jualan finish dia sih kayak ucapan, box ucapan. Jadi dalamnya ada makanan. Jadi dari orang yang nggak kenal, kayak gitu. Jadi kalau untuk kelompok itu bebas, tapi lebih ke makanan. Oke, itu gimana kemarin? Itu pemasaran pasti sosial media dong? Pasti sosial media. Oke, gimana? Profitnya gimana? Kalau untuk profit karena kita ditarget, jadi tiap atau weekly report itu laporan tiap minggunya kita laporan. Jadi bisa mungkin aja, jujur-jujuran aja kita di minggu sekarang. Kalau misalnya tidak ada yang laku, jujur. Kalau bilang aja gitu. Jadi biar ya mungkin dosen pun ngasih tahu gitu ke kita, kayaknya kurangnya di sini, kayaknya kurangnya di sini. Gitu aja. Kalau yang produk Kang Roja itu dapat profit atau gimana? Kalau produk saya sendiri dapat profit cuman sedikit. Karena waktu itu mango sagonya cuman harga 15.000. 15.000? Yap.
sekejual 10 Kejual 10 ya. keburu, soalnya di apa ada timelinenya juga gitu. Ada timelinenya juga, tapi kalau saya berniat untuk melanjutkan bisa saja sih. Apakah itu produknya dilanjutin nggak sekarang? Untuk saat ini lagi istirahat dulu. Istirahat dulu ya. Oke. Kalau dari kemarin yang paling laku produk apa? Makanan apa? Kalau dari apa namanya, kalau di kelompok, Iya. Kalau Atau di teman-teman sendiri deh. kalau di teman-teman sendiri yang paling laku itu hampir gimana, banyak juga seperti risoles, Oh, resource. Oke. kondom, Hmm. seperti kayak gitu yang booming lah. Di Bandung atau di Garut nih Mas Arinnya? Kalau untuk Roja pribadi Garut Bandung. Oh, 2 tempat itu ya. Jadi Oke. free order lah sistem. Oke, menarik. Ya ini kalau misalkan di angkatan saya dulu pre-order itu belum banyak yang mau ya. Tapi kalau sekarang mah udah pada banyak pre-order ya. Bahkan ke hal-hal lain kayak elektronik kayak gitu kan sebenarnya lebih apa ya, lebih memuaskan si produsen gitu ya. Kita nggak usah bikin banyak dulu. Kita lihat aja pre-ordernya ada berapa, itu lebih menguntungkan. Baik Kang Roja, saya tertarik dengan bahasa Kang Roja tadi mengenai perilaku konsumen. Ya, bisa tolong cerita sedikit nggak Kang? Gimana sih perilaku konsumen saat ini? Kalau konsumen saat ini yang menurut pendapat saya gitu, masih banyak orang-orang yang lebih ke ngejarnya keinginan, Keinginan ya? bukan kebutuhan. Nah, kalau bagi anak pemasaran itu yang kita cari. Betul. Ya, kalau untuk anak pemasaran itu yang kita cari, karena ya mereka nggak bakal sayang lah sama mungkin materi dan yang lain demi kebahagiaannya nih. Soalnya setiap orang-orang beda nih, setiap menyikapi sebuah problem di depannya nih. Nah, ketika saya berjualan pun ya saya mencarinya ya konsumen-konsumen yang seperti itu gitu. Tapi kita juga menyesuaikan dengan layaknya kita seorang penjual. Yeah. Kita juga yang menggunakan mungkin bahasa dan yang lain-lain, terus tutur kata dan yang lain, komunikasi juga. Dan kalau untuk perilaku konsumen saat ini kebanyakan kayak gitu kan. Jadi masih ibaratnya gengsinya masih tinggi, terus mengikuti tren-tren. Jadi kalau ada yang viral satu spill dong nah, kayak gitu. Oke, ini kan agak tricky ya antara kita sebagai pemasar atau Kang Roja sebagai pemasar menginginkan gengsi ataupun yang dari konsumen itu, tapi di sisi lain kan kalau sebagai human, manusia sendiri gitu ya, kita kan harus menghindari hal-hal yang istilahnya konsumtif lah. Ya benar. Itu gimana menurut pandangan Kang Roja sendiri? Kalau menurut saya, karena kita juga kan nggak pernah memaksa orang untuk membeli. Oke. Cuman namanya penjual, kita menghadapi atau mungkin memfasilitasi orang-orang yang butuhnya kita ini aja. Cuman kalau untuk konsumennya ya kita random aja bang, banyak ada yang sesuai yang kebutuhan, ada yang sesuai keinginan. Supply and demand ya. Iya. Oke. Selanjutnya Kang Roja mengenai pemasaran kan yang saat ini lagi ramai itu digital marketing kan. Boleh cerita sedikit kan? Kalau untuk digital marketing, karena sekarang kayak orang-orang malas keluar rumah. Ya. Ya maka kemudian gimana sih kita sebagai penjual untuk memasarkan produk kita yang mungkin secara fisiknya nggak kelihatan. Kita menggunakan yang di digital marketing atau bisa disebut e-commerce, seperti ada Shopee, ada Tokped, ada yang lain-lain lah. Itu juga sebetulnya memudahkan dalam artian ya kita juga sebagai penjual tidak perlu menyewa toko, tidak perlu menyewa lapak dan yang lain-lain. Tetapi kekurangannya menurut saya di sini itu interaksinya. Yeah. Interaksinya tidak dapat karena gimana ya? Kalau untuk di media sosial atau disebutnya ya ada perantara yang bisa disebut digital, itu ditakutkan kalau menurut Roja itu dua, mispersepsi sama miskomunikasi. Oke. Nah jadi itu yang menurut Roja nggak dapatnya di sana gitu. Jadi transaksi kayak benar-benar saya dihadapi sama konsumen yang kita mempelajari sifat konsumen yang pemarah, sifat konsumen yang lain-lain. Tetapi ketika saat ini itu kita mencari lagi
referensi baru gitu untuk menghadapi gimana nih, kayak ibaratnya gini, gimana nih menyikapi typingnya orang-orang ini gitu. Apakah orang ini memungkinkan untuk beli atau memungkinkan untuk enggak, lebih ke sana sih. Kalau untuk di digital marketing. Oke Kang, selanjutnya karena kita Primary English Podcast, pertanyaannya gini Kang, seberapa penting bahasa Inggris menurut Kang Roja? Kalau menurut saya itu sangat penting, nggak bisa pakai seberapa kata harga itu. Penting banget lah untuk apalagi ya zaman kita yang dimana menurut saya itu bahasa wajib nggak hanya bahasa Indonesia sama ada bahasa daerah, tapi bahasa Inggris pun harus, karena kita sebagai ya mungkin bangsa Indonesia, karena pemasukan kebanyakan dari luar dan yang lain-lainnya, otomatis kita juga harus bisa berkomunikasi dengan orang luar. Karena menurut saya komunikasi itu bukan artinya kita cinta bahasa itu, tapi supaya memudahkan kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah makanya kalau untuk menurut saya untuk sekarang bahasa Inggris sangat penting, apalagi di jurusan saya semuanya bahasa Inggris. Mau tidak mau itu udah kayak kebutuhan, nggak bisa bahasa Inggris ya mungkin nggak lulus. Makanya harus bisa. Makanya penting banget lah bahasa Inggris. Jadi kalau dipersenkan selama kuliah ya, materi yang berbahasa Inggris itu ada berapa persen tuh Kang? Kalau persentase, kalau materi yang benar-benar bentuk buku itu 100% semuanya bahasa Inggris. Cuman karena ada dosen, nah kita itu dikasih dosen juga kalau yang suka bahasa Inggris menjelaskannya cuma mulai bahasa Inggris. Ya paling kayak materi-materi seperti statika bisnis, nah kayak gitu menggunakan Indonesia. Tapi kebanyakan lah kalau dipersenkan ya semuanya memakai bahasa Inggris, cuman diterjemahkan lagi. Terjemahkan ya. Oke, jadi pemahaman bahasa Inggris emang sangat-sangat dibutuhkan ya. Butuh sekali. Baik Kang Roja, ini pertanyaan terakhir mungkin yang akan saya sampaikan. Ada pesan nggak buat teman-teman kita Primary English dari Kang Roja? Itu yang pertama. Dan yang keduanya mungkin pesan untuk anak-anak muda untuk menghadapi 100 tahun kemerdekaan Indonesia di 2045. Oke, kalau untuk pada teman-teman semuanya lebih perjuangin aja lah masa depan kalian, terus apapun yang kalian inginkan itu pasti tercapai kalau kita berusaha dan mau. Kalau untuk menghadapi 100 tahun Indonesia, mungkin tujuan negara Indonesia itu kayak diperjuangkan oleh mungkin nenek moyang kita ya, mungkin nilai-nilai itunya tetap dijaga, karena menurut saya semakin sini nilai-nilai yang pernah diberikan sama orang yang terlebih dahulu itu sedikit berkurang. Makanya untuk menghadapi Indonesia yang pertama budayanya dulu, kebiasaan nilai-nilai, kemudian baru kalau udah bisa baru kita menghadapi benar-benar kita bersaing sama negara lain. Oke, ini menarik sekali mengenai budaya ya. Baik, terima kasih Kang Roja untuk hari ini. Ya, sama-sama. Obrolan serunya. Semoga kita bisa ketemu di obrolan selanjutnya ya. Dan pesan dari kami mungkin untuk acara Polban PES, semoga lancar ya. Bagi teman-teman juga yang mau daftar silahkan bisa langsung ke Instagramnya langsung ya. Oke, terima kasih Kang. Terima kasih juga Kang. Baik teman-teman, itulah Muhammad Roja Firdaus yang muda yang berprestasi dari Pamagar. Terima kasih.